Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Isabella dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Kegiatan itu berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah. Syarat-syarat presentasi ilmiah. 1. Menguasai materi dan bahasa dengan baik. 2. Mempunyai keberanian. 3. Memiliki ketenangan sikap. 4. Sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. 5. Sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. 6. Memperlihatkan sikap yang tidak kaku atau canggung. Jenis presentasi ilmiah. Yang pertama, presentasi dadakan atau impromptu. Pembicaraan impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Kelebihan. 1. Informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya. 2. Kata atau suara yang keluar merupakan hasil spontanitas. 3. Membuat pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi. Kelemahan. 1. Informasi yang disampaikan tersendat-sendat karena membutuhkan waktu untuk berpikir dan mengolah kata. 2. Tidak berurutan atau sistematis dalam penyampaiannya karena secara mendadak untuk menyampaikan informasi. 3. Terjadi demam panggung karena belum ada persiapan apapun mengenai apa yang harus disampaikan. 2. Presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Pembicara melupakan tugasnya yang utama, yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi dapat dikatakan pembicara bukan menyampaikan pidato, tetapi membacakan naskah pidato. Kelebihan. 1. Penyampaian dilakukan secara berurut atau sistematis. 2. Kata yang keluar diungkapkan secara baik dan benar. 3. Tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya. Kelemahan. 1. Pendengar akan merasa bosan dalam mendengarkannya. 2. Bagi pendengar tidak termotivasi untuk mendengarkannya. 3. Tidak menarik dalam menyampaikan informasinya. 4. Terlalu sibuk akan membaca naskah sehingga tidak melakukan kontak mata dengan pendengar seolah-olah acuh tak acuh terhadap pendengar. 3. Presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuskrip, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan, karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. 4. Presentasi extempore. Jenis extempore merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Kelebihan. 1. Pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas karena ada persiapan sebelumnya. 2. Dapat menyampaikan secara sistematis atau berurutan. 3. Kemungkinan besar pembicara dalam menyampaikannya menarik perhatian pendengar karena tidak berpedoman kepada naskah ataupun hafalan, tetapi tidak melenceng dari garis besar materi. 4. Lebih leluasa dalam penyampaiannya. 5. Pembicara dapat melakukan kontak mata dengan pendengar sehingga akan terlihat apakah pesan yang disampaikan menarik atau tidak. Kelemahan. 1. Perlu memiliki wawasan yang cukup mengenai tema yang akan dibicarakan. 2. Membutuhkan waktu yang lama. Etika presentasi ilmiah. Menurut Susi Sundiasi tahun 2009, dalam melakukan presentasi ilmiah ada beberapa etika yang harus diperhatikan, yaitu 1. Penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap ataupun bahasan presentasi PowerPoint. 2. Penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. 3. Penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Forum ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu saling asah otak dan hati serta bertukar berbagai informasi akademik, baik sebagai hasil pemikiran maupun hasil penelitian. 4. Kejujuran merupakan butir etis terpenting. Setiap orang wajib bersikap sangat terbuka dalam segala hal menyangkut informasi yang disajikan.
Bagi segala peran dalam presentasi ilmiah, hal di bawah ini harus diperhatikan dengan baik. 1. Penyaji. Jika menyajikan data, penyaji harus secara jujur menyebutkan apakah data itu hasil penelitiannya ataukah diambil dari sumber lain. Jika diambil dari sumber lain, harus disebutkan secara lengkap sesuai dengan kelaziman dunia ilmiah. 2. Peserta. Jujur terhadap diri sendiri ketika akan bertanya jika memang tidak tahu atau belum memahami apa yang disampaikan penyaji. Menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Ketika peserta bertanya, peserta harus menyimak jawaban dari penyaji. 3. Moderator. Etika yang harus dijaga adalah bahwa dia harus adil dan menaati jadwal. 4. Not tulis. Hasil catatan yang telah ditata ringkas oleh not tulis sebaiknya dicetak dan dibagikan minimal kepada semua orang yang terlibat dalam forum tersebut. Hal ini memberi kesempatan bagi pemilik gagasan atau konsep untuk meluruskannya jika ada hal-hal yang kurang tepat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.